Ya udah, mulai ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan berdiskusi soal kekayaan sumber daya hayati dan lingkungan yang ada di Indonesia. Sebelum berdiskusi, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Haidar Mirza Lutfullah dari Fakultas Departemen E3. Saya Aisyah Rizka dari Departemen G4. Saya Bunga Fadila dari Fakultas Departemen E4. Saya Putri Aulia Ramadhani dari Fakultas MIPA, Departemen Biologi. Saya Handika Firmana John Farisi dari Fakultas FEMA, Departemen Gizi Masyarakat. Jadi guys, setelah menonton video soal kekayaan sumber daya hayati dan lingkungan, apa nih yang kalian dapetin gitu? Ada nggak yang mau menyampaikan? Saya mau sebenarnya bukan bertanya ya, lebih kayak butuh penjelasan lebih karena dari tadi video kan kita tahu ya Indonesia tuh punya keanekaragaman hayati itu sangat banyak, tapi ipteknya belum cukup maju sampai semuanya bisa dimanfaatkan gitu. Yang pengen diperjelas tuh tadi kan di terakhir tuh ada 3 argumen ya, kenapa perlu pelestarian keanekaragaman hayati. Yang aku pengen tahulah pendapat kalian tuh, kita tuh mending menjaga keanekaragaman hayati ini atau lebih mending kita memajukan satu bukan produk ya, satu hayati yang emang kualitasnya udah unggul gitu. Kayak kemarin kan kayaknya Putri ya nanya di pelajaran biologi tuh, kalau misalnya kita memajukan kualitas sesuatu nanti pasti ada yang hilang gitu kan, hayati yang lain tuh ada yang hilang gitu. Nah, menurut kalian kita mending lebih fokus ke memajukan kualitas itu yang bisa kita pakai buat ekspor mungkin atau yang jadi nilai yang dipandang di dunia luar gitu, atau kita tetap harus menjaga kelestarian ini karena menurut saya ada pemikiran kayak buat apa jenisnya banyak tapi nggak bisa dimanfaatkan satu-satu gitu. Silakan yang ingin memberikan pendapat. Kalau menurut saya sih harusnya seimbang sih. Jadi nggak selamanya kita fokus banget sama keanekaragamannya, tapi nggak memanfaatkan potensi keanekaragamannya itu. Tapi nggak boleh terlalu over juga. Jadi kalau menurut saya sih harusnya seimbang aja. Sebelumnya suaraku putus-putus gak di kalian? Enggak kok, jelas. Oh iya, aku setuju banget sama yang dibilang Bunga. Ya, aku setuju sekali sama yang dibilang sama Bunga kalau kita tuh harus bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini secara seimbang. Jadi kita tidak boleh juga untuk melestarikan saja, maksudnya tanpa menghasilkan sebuah karya ataupun produk yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tetapi kita juga tidak boleh untuk mengeksploitasi sumber daya alam tersebut secara besar-besaran tanpa diikuti adanya pelestarian lingkungan. Nah, apabila kita tadi menggunakan suatu produk yang unggul lupa kita. Nah, oleh karena itu, kita selain dituntut untuk bisa menghasilkan produk, kita juga perlu untuk melestarikan lingkungan gitu. Seperti adanya hutan lindung tadi ya, Plasmanuva, sebanyak hutan-hutan Indonesia yang beralih fungsi untuk lahan industri ataupun untuk persawahan dan sebagainya. Tetapi Indonesia juga masih banyak memiliki hutan-hutan lindung untuk menyimpan Plasmanuva. Akan tetapi jangan terlalu banyak atau jangan berlebihan. Benar yang dibilang sama Bunga, kita harus balance gitu, seimbang antara keduanya.
mau menambahkan ya, dan juga kalau mau fokus pada satu jenis gitu, lebih baik itu di satu lahan yang baru gitu aja, jangan rusak lahan yang udah ada jenis-jenis yang lainnya gitu. Jadi misal bikin lahan baru buat ditanamin yang satu jenis itu, bukan bukan rusak lahan yang udah ada jenis-jenis lainnya untuk ditanam satu jenis itu. Tapi ngerasa ini nggak sih kayak harus ada yang dikorbankan gitu nggak sih? Karena kayak misalnya eh, sawah diambil buat jadiin rumah karena pertambahan penduduk. Terus jadinya kalau mau nambah sawah ngambil jatah hutan. Jadinya kan pasti ada selalu yang korbankan gitu. Jadi untuk kayak sekarang ini kan gimana kita ngimbangin antara kemajuan penduduk sama kebutuhan pangan tuh ngerasa kayak mending ada satu yang udah kualitasnya udah unggul terus dipakai di semua tempat gak sih, daripada kalau kita fokus ke ini masing-masing harus di kualitasnya harus ditingkatin ya, tapi ya itu waktunya butuh lama kan, biayanya besar, dan di saat itu ya malah ada kemiskinan, terus belum tentu musimnya lingkungan mendukung gitu, bisa tiba-tiba ya kemarau panjang atau gimana gitu. Menurut kalian gimana? Izin menjawab ya, tadi dikatakan bahwa kita menggunakan suatu produk yang unggul saja untuk diproduksi secara besar-besaran gitu kan ya. Nah, kan suatu kerugian yang sangat besar. Kenapa dikatakan demikian? Karena sistem tersebut akan mengarah pada sistem monokultur, yang mana sistem monokultur ini penanaman satu jenis saja di suatu lahan gitu, tanpa adanya tanaman jenis lain. Nah, apabila ini terjadi, maka dapat menyebabkan apabila terjadi wabah besar-besaran gitu, seperti virus. Pernah terjadi virus jeruk ya. Ketika suatu tanaman jeruk itu di hamparan luas jeruk saja, ketika terkena virus, maka semua tanaman jeruk itu akan mati. Nah, makanya tujuan dari diversitas ini adalah keberagaman, karena apabila terjadi suatu bencana, virus dan sebagainya, ini justru akan membuat produksi pangan kita itu menjadi gagal total gitu, karena adanya musibah tersebut. Nah, jadi kita harus bisa menyeimbangkan gitu, produk apa nih yang memang dibutuhkan, tetapi tidak hanya fokus pada produk tersebut. Misalkan kelapa sawit, oke, tetapi jangan kelapa sawit juga, mungkin ada dikatakan bahwa ada korban gitu ya, salah satu misalkan sawah harus dikorbankan atau hutan dikorbankan untuk menjadi rumah. Ya memang karena memang pertumbuhan penduduk Indonesia itu semakin lama semakin. Sinyalnya bentar. Ada yang ingin berpendapat nggak selain Putri? Ada yang mau nambahin dulu? Tadi terkait kebutuhan ya? Ya. Kalau menurut saya sih, misal kan biasanya kayak produk olahan itu kan menghasilkan limbah. Seperti halnya nanas. Kita ambil contoh nanas. Nah, nanas itu kan pasti kulitnya terbuang sia-sia kan. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang harus bisa didapatkan dari limbah pengolahan kulit nanas tersebut. Misalnya pemanfaatan kopi untuk kulit nanas, nah itu juga bisa. Atau misalkan tembakau dijadikan pestisida alami, itu juga bisa sih. Jadi menurut saya itu kita harus bergerak terus untuk berinovasi sebagai alternatif daripada bahan baku yang digunakan tadi. Gitu. Nah, iya benar banget apa yang dibilang sama Andika.
Jadi kita harus bisa berinovasi. Makanya tadi dikatakan bahwa ada salah satu yang dikorbankan. Tetapi apabila salah satu ini dikorbankan, maka juga bisa menimbulkan suatu kerusakan gitu. Misalnya penduduk banyak, akhirnya banyak lahan-lahan yang digunakan. Akhirnya sawah menjadi sedikit. Nah, ketika sawah sedikit, maka apa ya namanya, jumlah pangan yang dihasilkan, produksi pangan yang dihasilkan akan sedikit, sedangkan kebutuhan masyarakat semakin besar. Nah, ini tidak sesuai. Atau apa namanya, lahannya terlalu banyak gitu, sedangkan masyarakat bingung tempat tinggal di mana. Nah, peran kita untuk saat ini adalah untuk berinovasi. Seperti yang Andika bilang, bagaimana cara kita agar kedua-duanya ini bisa diseimbangkan. Misalnya sekarang sudah ada inovasi tentang rumah susun gitu ya, untuk agar tempat tinggal itu tidak horizontal gitu, tapi bisa secara vertikal gitu. Dan juga tanaman juga diupayakan saat ini untuk bisa menggunakan sistem yang vertikal tadi gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan? Nah, itu bisa menggunakan inovasi-inovasi dan memanfaatkan teknologi gitu. Iya, benar juga ya. Kalau misalnya sama semua, sekali ada satu masalah, itu semuanya pasti bakal kena ya kalau gitu. Kayak virus tadi ya. Oke, oke. Ada mungkin yang lain ada yang mau nambahin permasalahan atau ada yang mau didiskusikan? Kalau aku sih ini sih, tadi kan kita udah bahas soal hayati kan. Nah, aku pengen ngebahas soal keanekaragaman faunanya kita loh. Kan Indonesia kan punya banyak hewan-hewan khas Indonesia gitu, misal komodo. Tapi yang kita tahu itu pemerintah itu bangun proyek besar-besaran di Taman Nasional Komodo itu loh. Kalian tahu kan? Nah, eh, menurut kalian itu proyek ini itu benar buat langkah yang tepat buat melestarikan si komodo atau enggak sih? Soalnya UNESCO aja sendiri itu menolak buat Indonesia bikin proyek ini kan. Menurut kalian gimana? Nih, saya mau izin berpendapat. Harusnya sih pemerintah nggak melakukan hal seperti itu ya. Di mana UNESCO tadi kan dibilang udah ngasih peringatan kan bahwa itu tuh sebenarnya nggak harus dilakuin. Terus kita sebagai warga masyarakat Indonesia-nya ini udah ngasih apa ya, kecaman atau kritik juga kan ke pemerintah, tapi kayaknya sampai sekarang ini masih tetap dilakuin. Nah, kita sebagai masyarakat ini gimana sih cara apa ya? Gimana cara kita biar pemerintah ini tuh uh, mau sependapat sama kita, tapi itu sebenarnya agak sulit ya. Nah, itu peran generasi-generasi muda yang akan datang, yang nantinya akan memegang tongkat estafet pemerintahan ini, gimana caranya biar kita ini tetap seimbang, jangan sampai kayak pemerintahan sekarang yang pakai taman itu komodo itu. Itu aja sih, cukup. Ya, saya mau menambahkan, ini mungkin contoh ini ya, pemahaman penerapan yang salah ya sama pemerintah. Pemerintah kan ingin, ini kita punya komodo nih, salah satu apa spesies yang di tempat lain tuh nggak ada, jadi mau dibuat taman wisatanya kan ya kalau nggak salah ya, Iya. kayak gitu-gitu. Mungkin niatnya tuh untuk ini ya, meningkatkan nilai negara gitu untuk mendatangkan wisata. Padahal sebenarnya kalau harusnya kan kita ini ya peduli dengan faunanya sendiri. Kita harusnya lebih fokus pada gimana caranya mereka bisa hidup di habitat aslinya tanpa terganggu dengan dari luar gitu. Sementara pemerintah mikirnya lebih baik kita eksploitasi. Itu sebenarnya mungkin penerapannya salah ya. Di sini kita ya setuju sama Bunga. Kita sebagai generasi sekarang harusnya berpikir caranya gimana ini biar kita bisa melestarikan keanekaragaman fauna ini tanpa melukai mereka secara tidak langsung ini. Yang lain ada yang mau menambahkan lagi?
Atau menurut kalian itu eh, Komodo ini kan cuma ada di Pulau Komodo ya. Menurut kalian itu ini perlu dijadikan tempat wisata nggak? Atau udah biarin aja mereka bebas gitu? Izin masuk. Iya. Iya. Jadi bagaimana nih? Apakah kira-kira tempat wisata itu tempat wisata komodo apa ya? Pemeliharaan satwa komodo itu bisa dijadikan tempat wisata begitu ya? Iya. Ya. Jadi menurut saya dari masalah tersebut apabila kita ingin menyediakan suatu wisata yang bisa mendatangkan atau meningkatkan perekonomian kita melalui ekowisata tadi, maka kita perlu untuk mengetahui apa faktor-faktor yang bisa menunjang kelestarian dari si komodo itu atau hewan itu. Selama kita membuat suatu wisata yang tidak mengganggu habitat dari komodo, maka itu akan fine-fine aja gitu. Misalnya kita membuat misalnya seperti ini di Ragunan gitu ya, jangan jauh-jauh deh di Ragunan. Di Ragunan itu kan ada pemeliharaan gitu ya, pelestarian hewan-hewan. Nah, tetapi Ragunan itu sendiri juga bisa mendatangkan suatu manfaat juga karena bisa menjadi meningkatkan perekonomian gitu. Dengan banyaknya orang-orang yang berkunjung dan juga bukan hanya dari segi perekonomian, tetapi dari segi ilmu pendidikan. Jadi kita bisa melakukan konservasi, melihat bagaimana morfologi, terus juga fisiologi dari hewan hewan tersebut gitu. Jadi selama yang kita bangun atau kita membuat ekowisata ini sesuai dengan habitatnya dari komodo, tidak merusak habitat komodo, maka itu akan fine-fine saja, baik-baik saja gitu. Oke, jadi emang harus melihat lingkungan komodo itu sendiri ya, biar mereka juga nggak ngerasa keganggu gitu. Yang lain ada yang mau di Gimana ya, tadi kan sempat nyinggung kan pertumbuhan penduduk di Indonesia tuh udah pesat, sementara lahannya malah diambil gitu-gitu kan. Kan waktu itu di Cina ya, kalau nggak salah pernah ada program cuma boleh 1 anak gitu ya. Kalau menurut kalian, apakah Indonesia sudah di tahap perlu melakukan sampai sejauh itu untuk mengkontrol pertumbuhan penduduk? Karena sekarang kan sudah banyak masalah ketahanan pangan menurun dan lahan-lahan pertanian makin diambil seperti itu. Bagaimana? Kalau aku sendiri setuju sih dengan program KB ya, keluarga berencana 2 anak lebih baik. Ya itu sudah lama kan kalau tidak salah dicanangkan oleh pemerintah gitu. Tujuannya ya benar untuk menghambat supaya penduduk itu tidak terlalu banyak. Dan juga kenapa sih ada program ini selain untuk menghambat supaya penduduk Indonesia terlalu banyak itu karena biasanya orang-orang yang memiliki anak banyak itu membutuhkan biaya atau ekonomi yang tinggi, pendidikan, makanan, kebutuhan sebagainya itu membutuhkan sekali biaya yang besar. Nah, akan tetapi apabila suatu anaknya banyak gitu, tetapi tidak diimbangi dengan pemasukan ekonomi keluarga tersebut, maka bukannya bukannya menjadikan anak-anak tersebut berkualitas, tetapi menjadi terlantar, kelaparan, dan di mana-mana kurang akses pendidikan, sehingga inilah yang menjadi masalah gitu. Yang menjadi masalah adalah anak-anak tersebut tidak mendapatkan kebutuhan yang sesuai gitu. Berarti menurut kalian tepat nggak sih salah satu solusi untuk
menjaga kelestarian hayati, kelestarian fauna di Indonesia tuh untuk kan tadi kan memang harus kayaknya ada yang harus dikorbankan kan. Kalau yang harus dikorbankan itu pertumbuhan penduduk ini, menurut kalian itu salah satu solusi yang tepat gak sih kalau misalnya kan pertumbuhan penduduk dilambatin nih, jadi bisa fokus ke melestarikan lingkungannya, lahan pertanian juga difokuskan gimana caranya biar maksimal produktivitasnya tanpa harus diambil lagi lahannya gitu. Menurut kalian setuju nggak itu? Apa ada yang mau menjawab nih pertanyaan dari teman kita Iya. Aisyah? Ya silakan Andika. Mungkin saya bisa menjawab. Siapa ini? Yang jawab siapa? Andika dulu, Andika. Kalau menurut saya sih masalah terkait apa tadi menghambat pertumbuhan penduduk ya. Sebenarnya itu ya perlu dilakukan, namun ada cara lain yang lebih baik daripada menghambat pertumbuhan penduduk itu sendiri. Misalnya adalah dengan melakukan program padat karya yang dimana kita nanti difokuskan hanya untuk melatih skill-skill kita di situ. Nah, nanti kita kedepannya bisa seperti halnya untuk mengembangkan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini sendiri gitu sih. Iya. Kalau saya sih, iya. Ya lanjut Haidar. Putri dulu deh. Nggak apa-apa Haidar. Kalau saya sih setuju ya soal KB ini, soal apa pengurang apa namanya KB yang penduduknya itu biar makin dikit. Tapi ini salah satu cara doang. Menurut saya juga perlu adanya ini sih pemerataan penduduk aja biar pembangunan di wilayah-wilayah lain juga maju gitu. Seperti yang yang zamannya Orde Baru itu kan juga banyak dilakukan transmigrasi kan. Jadinya wilayah-wilayah yang kecil jadi dibangun juga gitu. Ya benar, izin nambahin juga. Selain dengan cara kita mengurangi pertumbuhan penduduk, tadi benar kata Haidar, kita harus pemerataan penduduk, tapi selain itu kita juga butuh gimana caranya tuh infrastruktur itu tuh saling rata gitu loh, nggak timpang-timpangan. Kan ini kan juga jadi permasalahan kenapa kita Indonesia ini penduduknya nggak rata karena infrastrukturnya juga nggak rata juga. Nah, tadi soal yang tadi itu untuk menjaga keanekaragaman sumber daya alam itu sih perlu berpengaruh juga ke gimana cara kita biar nahan pertumbuhan penduduk, tapi juga butuh pertimbangan-pertimbangan lainnya juga tentunya. Iya, aku ingin menambahkan juga bahwa program KB Keluarga Berencana itu sendiri kan program yang maksudnya tidak wajib ya untuk setiap orang harus dua gitu, itu hanya program yang disarankan gitu. Nah di Undang-Undang Dasar juga ada hak untuk memiliki keturunan gitu, jadi hak tersebut ya kita tidak bisa mengkontrol gitu berapa banyak orang si A gitu misalkan melahirkan berapa keturunannya dan sebagainya, karena mereka memiliki hak juga untuk memiliki keturunan. Namun program ini diusahakan, disarankan kepada penduduk gitu supaya jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan kesenjangan ekonomi juga tidak meningkat. Nah, yang menjadi pertanyaan aku lagi yang timbul dari pernyataan-pernyataan teman-teman mengenai dilakukan pemerataan, bagaimana nih cara generasi muda untuk bisa mengajak penduduk untuk tidak hanya fokus di kota-kota saja, tetapi bisa mengembangkan daerah-daerah gitu. Karena kebanyakan mindset orang-orang tuh ya udah di kota banyak banyak lapangan kerja, ekonomi
berjalan gitu. Sedangkan di kota apa yang mau dikerjakan? Nah, banyak orang-orang yang berpikiran seperti itu. Nah, bagaimana cara kalian untuk bisa memberikan informasi bahwa itu mindset yang salah gitu. Ya tadi benar juga ya, nggak bisa cuma menghambat pertumbuhan penduduk aja, perlu juga pemerataan penduduk. Itu pun misalnya menghambat pertumbuhan penduduk itu ada masalah juga dengan kalau negara kita kan dalam agama Islam gitu, nggak boleh KB sebenarnya, dan ada masalah dengan UU. Terus juga kalau pemerataan penduduk, infrastrukturnya juga nggak rata di seluruh Indonesia. Nah, kalau berdasarkan pertanyaan Putri tadi, mungkin itu gara-gara ini ya, globalisasi, gimana zaman sekarang pengennya serba teknologi. Jadi di kampung-kampung kan nggak bisa tuh, nggak ada wifi, jadinya semua pada milih ke kota dan pada pinginnya tuh kerjanya di luar negeri gitu kan. Menurut saya sih berarti kita salah satu PR kita ya, inovasinya tuh kita perlu ini nih menanamkan paham kalau bela negara, gimana kita kalau ingin memajukan negara tuh ya nggak bisa di satu tempat aja, nggak bisa di kota aja, karena di tiap pelosok-pelosok itu juga pasti penting. Di tempat-tempat daerah-daerah terpencil itu juga ada warga Indonesia yang butuh ilmu, butuh pemajuan. Gitu. Mungkin salah satu caranya seperti kalau misalnya di perguruan tinggi kan ada KKN, itu mungkin bisa diperluas lagi tempat penelitiannya lebih ke daerah-daerah pelosok gitu. Itu aja. Kalau yang lain mungkin mau menambahkan? Sebenarnya tidak usah jauh-jauh dari sebenarnya kita sudah bahas sih kemarin, kayak kita buat aplikasi gitu untuk mengayomi masyarakat desa, petani. Itu juga bisa jadi terobosan sendiri sih, kalau misalnya bekerja itu nggak harus ke kota, kita di desa itu juga bisa. Teknologi sih. Jadi dengan adanya teknologi atau inovasi-inovasi ini kita bisa memaksimalkan potensi keragaman sumber daya alam ya yang ada di daerah-daerah kita gitu. Jadi kita perlu menanamkan mindset bahwa di kota bahwa banyak sumber daya alam di Indonesia itu yang bisa dikembangkan ya, begitu Andika. Dan juga bisa menggunakan teknologi-teknologi. Jadi misalnya tadi deh seperti di video ya, bahwa sagu kan itu berada di kebanyakan ditanam di Papua gitu. Nah, berarti kalau di kota misalkan hanya fokus di industri, ternyata sagu yang ada di daerah tersebut juga bisa ditingkatkan produksinya untuk kegiatan-kegiatan, diolah lagi menjadi bahan industri gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi untuk memanfaatkan keberagaman sumber daya alam gitu ya. Oke, makasih. Baik teman-teman, karena waktu diskusi sudah selesai, jadi sebenarnya kita perlu menutup diskusi ini gitu. Kita tahu bahwa keragaman hayati yang ada di Indonesia itu juga perlu untuk dilestarikan gitu dengan melihat sektor-sektor yang lainnya tentunya gitu. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup forum diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.